Ya Allah, saya pengen ke surga supaya saya hidupnya abadi. Saya pengen bahagia seperti orang-orang masuk surga bahagia. Saya ingin mendapatkan apa yang dijanjikan dalam Al-Quran itu. Ya Allah, saya pengen dapat itu apa yang dijanjikan tadi. Semua kenikmatannya. Bagaimana meraihnya? Maka turunkan semua kenikmatan itu ke bumi. Turunkan semua amalannya ke bumi. Maka Allah sampaikan, kalau ada yang mengerjakan amalan ahli surga itu, bukan sekedar saya akan masukkan dia ke dalam surga. Bahkan kenikmatan surga akan saya cipratkan, akan saya berikan walau tidak sama dengan aslinya. Saya berikan pengantarnya, saya berikan bonusnya. Jadi ada orang tinggal di bumi tapi mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti orang yang mendapatkan kemudahan di surga. Bentuknya tidak sama, nikmatnya beda, lebih nikmat di surga, tapi hidupnya di bumi diberikan kebahagiaan oleh Allah seakan-akan pengantar menuju surganya. Jangan-jangan di rumah Anda bahagia, tapi pekerjaan Anda punya masalah. Jangan-jangan di rumah bagus, di kampus ada persoalan. Jangan-jangan di kantor hebat, di rumah bagus, tapi dengan tetangga punya persoalan. Kata Quran beda, orang beriman tuh dimanapun dia menapak, dimanapun dia tinggal, maka dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Pertanyaannya, Ustadz, kalau ada orang mengaku beriman, tapi belum sempurna kebahagiaannya, maka apa masalahnya? Apa amalan yang kurang? Apa persoalannya? Kata Allah, boleh jadi dia tidak mengamalkan rumus-rumus kebahagiaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan saya sekarang berikan satu amalan, ini penting nih. Ustadz, sholat mana yang paling utama? Catat nih. Ada 40 rakaat. 40 rakaat. Anda kerjakan sholat ini 40 rakaat. Kalau Anda konsisten mengerjakannya selama sebulan aja, itu insya Allah akan ada perubahan dalam kehidupan. Satu. Pertama, kata Allah, orang yang bahagia itu orang yang bisa masuk. Jadi kalaupun ada orang hebat di dunia tapi nggak bisa masuk surga, hakikatnya dia bukan orang yang bahagia. Ya Allah, kenapa di surga itu disebut dengan nikmat bahagia? Dijelaskan oleh Allah, disampaikan di banyak ayat. Hei, kenapa saya sebut surga itu hidupnya bahagia dibandingkan dengan dunia? Karena satu, kata Allah, kebahagiaan, kenikmatan surga itu sifatnya abadi. Sedangkan dunia sifatnya sementara. Jadi kalau ada orang yang bahagia, merasa bahagia di dunia, maka sifatnya tidak akan berlangsung lama. Contoh, maaf sekali lagi, maaf 2 kali lagi, ya, maaf 3 kali lagi. Ada orang yang pertama kali misalnya lulus dari kuliahnya, saat wisuda dia bahagia. Tapi apakah kebahagiaannya selamanya? Tidak. Lewat 3 hari, 4 hari, 5 hari, 5 tahun, selesai kebahagiaannya. Begitu selesai kemudian persoalannya, maka tuntas hilang kebahagiaannya. Ada orang promosi jabatan naik, diangkat jadi wali kota, naik lagi sampai jadi gubernur, naik lagi sampai jadi presiden, bahagia. Tapi ketika jabatan itu hilang kemudian ganti dengan orang lain, maka hilang pula rasa kebahagiaannya. Yang paling dahsyat, ada orang punya mobil baru, rumah mewah, kendaraan cukup, semuanya ada, bahagia. Cuman ketika maut datang, habis semuanya. Jadi sifat bahagia itu, kata Allah, kalau ingin disebut bahagia, maka dia tidak punya sekat batas untuk bisa menghambat kebahagiaan itu. Semua harus dirasakan bahagia. Pagi, malam bahagia, siang, petang bahagia semua. Maka tidak ada semua kenikmatan itu kecuali di surga. Saya ulang, tidak ada semua kenikmatan itu terjadi kecuali hanya di surga saja. Karena di surga tidak ada kematian lagi, di surga tidak ada batas lagi. Begitu Anda menginginkan sesuatu, maka itu akan datang selamanya tanpa tidak pernah terputus. 2. Kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan yang didapat dengan sangat mudah. Bahkan kalau bisa nggak perlu usaha. Maka Allah sampaikan nih, orang-orang di surga, kalau mereka menginginkan sesuatu itu nggak perlu ikhtiar lagi. Tidak ada kerja, tidak ada usaha. Begitu menginginkan sesuatu, langsung didapatkan kemudian. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman yang dengan imannya mampu beramal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti hadiah berupa surga dengan segala keindahannya. Ada sungai-sungai yang mengalir, jenisnya banyak. Sungai madu, sungai susu, sungai yang indah-indah. Yang paling hebat, kullama ruziqu minha rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Yang dahsyat, wa utubihi mutasyabiha. Setiap mereka pengen sesuatu, baru terbayang sudah diberikan persis semisalnya. Bahkan ada yang paling dahsyat, di dunia pernah pengen tapi nggak kesampaian. Begitu mau ke Al-A'zam,
tiba-tiba di samping ada orang yang jualan duren. Baunya sampai ke motor yang kita kendarai. Bisanya cuma nengok aja duren. Beli nggak mampu. Begitu sampai ke majlis ilmu di Masjid Al-A'zam, masuk dia, zikir, selesai taklim mau pulang, meninggal. Begitu masuk surga, hal pertama yang dia ingat dalam benaknya adalah, ya Allah, duren Masjid Al-A'zam, duren. Itu begitu dia ingat, duren, wa utubihi mutasyabihan, muncul. Dan itu persis Allahu Akbar, bentuknya, aromanya, rasanya persis sama. Tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Ya Allah, saat saya sedang ada di Masjid Al-A'zam, haus, ya Allah, terbayang cincau, terbayang jus alpukat, terbayang jus buah naga, muncul seketika cincau, pling, buah naga, pling, alpukat, pling, ada di depan semuanya, dan persis seperti yang diharapkan. Ya Allah, saya tuh datang ke Al-A'zam dengan harapan mendapatkan jodoh. Saya mohon ya Allah. Wah, meninggal pada saat itu. Begitu sampai di akhirat, ya Allah, ingat saya jodoh, cuman gak keinget yang mana yang mau kemudian dinikahi. Maka datang bidadari, yang kata Quran wajahnya seperti mutiara, gak terbayang. Oh, antum nengok ke kiri jauh. Tuh. Karena malah ainun ra'at, gak pernah kelihatan di bumi. Wala udhunun sami'at, gak pernah terdengar kisahnya. Wala khatara ala qalbi bashar. Antum melamunkan pun sekarang, dilamunkan pun seperti ini sekarang, tidak akan pernah sama. Jadi begitu terfikir Allahu Akbar, pling, bidadari nampak. La haula wala quwwata illa billah. Bukan satu, bukan dua, paling sedikit 70. Gak percaya? Nanti kita ke surga insya Allah. Kemudian di sebelah kanan saya berbicara, Ustaz, kalau perempuan bagaimana? Maka perempuan akan mendapatkan pangeran-pangeran surga. Amin. Padahal suaminya ada di sini tuh. Luar biasa. Bu, saya tanya nih Bu, Ibu pilih pangeran surga atau pilih suami Ibu? Ayo jujur. Anggap suami nggak ikut hari ini. Saya tanya ulang ya, Ibu pilih pangeran surga apa Ibu pilih suami Ibu? Satu apa dua? Ada ayatnya, kalau bisa jadikan suami Anda bagian dari pangeran surga yang menemani Anda secara abadi. Ya, tidak cukup dengan amin, ada ayatnya. Apa amalannya? Amalannya turunkan kebahagiaan surga itu ke bumi. Maka kita akan bertanya kepada Allah, ya Allah, saya pengen ke surga supaya saya hidupnya abadi. Saya pengen bahagia seperti orang-orang masuk surga bahagia. Saya ingin mendapatkan apa yang dijanjikan dalam Al-Quran itu. Ya Allah, saya pengen dapat itu apa yang dijanjikan tadi. Semua kenikmatannya. Bagaimana meraihnya? Maka turunkan semua kenikmatan itu ke bumi. Turunkan semua amalannya ke bumi. Maka Allah sampaikan, kalau ada yang mengerjakan amalan ahli surga itu, bukan sekedar saya akan masukkan dia ke dalam surga. Bahkan kenikmatan surga akan saya cipratkan, akan saya berikan walau tidak sama dengan aslinya. Saya berikan pengantarnya, saya berikan bonusnya. Jadi ada orang tinggal di bumi tapi mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti orang yang mendapatkan kemudahan di surga. Bentuknya tidak sama, nikmatnya beda, lebih nikmat di surga, tapi hidupnya di bumi diberikan kebahagiaan oleh Allah seakan-akan pengantar menuju surganya. Kalau saya tanya, apakah kita mau mendapatkan kebahagiaan seperti ahli surga? Mau ke surga? Maka sekarang kita akan turunkan amalannya. Amalan apa saja yang saat kita kerjakan memasukkan kita ke dalam surga dengan segala kebahagiaannya, plus diberikan bonusnya oleh Allah saat di dunia. Orang ini hidupnya akan bahagia, hidupnya mudah seperti orang di surga mudah. Saya beri rahasia nih. Tadi kan saya katakan orang di surga itu nggak perlu nyari lagi kan? Mau makan, muncul makanan. Mau minum, datang minuman. Masya Allah. Ada orang yang saat mengerjakan amalan itu di bumi, Allah berikan kemudahannya. Orang ini, orang lain kerja, capek. Orang ini tidak. Begitu dia bergerak, tiba-tiba datang rezekinya. Kata Allah, min haitsu la yahtasib. Contoh, Ibu kenal Maryam, Siti Maryam? Kenal Ibu ini. Luar biasa. Cuma di Al-A'zam yang kenal Siti Maryam. Saya di Sukabumi, luar biasa. Sebelah kanan saya kenal Maryam. Sebelah sana kenal Uthman bin Affan, sebelah kiri kenal Firaun. Ini masih agak lumayan, Maryam. Ini lihat sini, buka Quran surah ketiga, ayat 35 sampai 37. Paling kiri sebelah bawah, dari tengah ke bawah. Maryam punya bapak, siapa namanya? Imran. Imran punya istri, siapa namanya?
Ibu Imran. Paling gampang tuh. Siapa istrinya Nabi Daud? Ibu Daud. Siapa istri Nabi Sulaiman? Ibu Leman. Siapa istri Nabi Ismail? Ibu Mail. Orang Indonesia tuh. Imran punya istri namanya Hana. Dengan Hana menikah punya anak namanya Maryam. Maryam itu kalau dalam bahasa kita orang yang suci, bersih, dekat dengan Allah, rajin ibadah. Jadi bapak ibunya nyiapin Maryam dari sejak kecil supaya bisa menjadi ahli surga. Apa diantaranya? Didekatkan dengan Allah, rajin dengan ibadah. Begitu didekatkan dengan Allah, dibuatkan mihrab, tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Masuk ke mihrab, ibadah. Dilatih ibadahnya oleh seorang yang sangat luar biasa, dekat dengan Allah, ilmunya luas, namanya Zakaria. Zakaria itu pamannya Maryam, ya, kerabatnya Imran. Imran keturunannya dari nanti nyambungnya ke Ishak. Jadi nanti dari Ishak anaknya Nabi Ibrahim, masuk nanti lahir dari Sayyidah Sarah Ishak. Ishak turun Yakub, Yakub turun Yusuf. Dari Yusuf nanti ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman. Nyambung ke Imran. Dari Imran ke sampingnya ada Zakaria, turun ke bawah ada Maryam, ke bawah lagi ada Isa alaihissalam. Nabi Isa ke Nabi Muhammad jaraknya 600 tahun. Sebelah kirinya istrinya dari Sayyidah Hajar, turun Nabi Ismail alaihissalam. Lahir Nabi Ismail, dari Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ulangi. Nah, Maryam keturunan dari jalur nanti Sayyidina Ibrahim, dari jalur Ishak sampai ke Imran itu disiapkan. Maryam itu bukan nabi, rasul juga bukan. Beliau manusia biasa. Kenapa disiapkan manusia biasa? Untuk menjadi contoh bagi kita, supaya nanti kita tidak mengelak lagi. Tidak ada orang les, ya Allah dia kan nabi, ya Allah dia kan rasul. Maka Allah turunkan contoh. Bapaknya bukan nabi, ibunya bukan nabi. Imran bukan nabi, bukan rasul. Istrinya bukan nabi, bukan rasul. Melahirkan anak bukan nabi, bukan rasul. Supaya Allah bisa mengatakan kepada kita, nih saya kasih contoh langsung, bukan nabi, bukan rasul. Seperti kamu, kalau dia bisa, kenapa kamu tidak? Maka Maryam disiapkan mendekat kepada Allah, mengamalkan amalan ahli surga. Belum masuk surga, tiba-tiba apa yang terjadi? Baca ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria ingin mengantarkan kebutuhan Maryam, masuk ke mihrab, mau ngasih makanan. Masuk ke mihrab, mau ngasih pakaian. Allahu akbar. Baru dibuka pintu mihrabnya, akan diantarkan makanan, tiba-tiba makanan sudah ada di dalamnya. Mau ngantar buah-buahan, yang diantarkan apel, di dalam sudah ada apel, ada jeruk, ada anggur dan sebagainya. Kalau musim apel ada apel, hebat. Ini bukan musim apel, ada apel. Ditanya oleh Nabi Zakaria, ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Apa jawab Maryam? Qalat huwa min indillah. Paman, ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki pada siapapun yang dikehendaki tanpa ada batasan. Jadi ada orang yang saat di bumi ini rezekinya oleh Allah diberikan tanpa batas. Orangnya pas butuh ada. Mau berangkat ada kendaraan. Mau makan ada makanan. Mau minum ada minuman. Mau menghapus ada yang datang ikut menghapus. Bisa. Contoh. Jelas? Pertanyaan saya, mau seperti itu? Bahkan nanti kalau satu waktu kita belajar tentang rizki, di Al-Quran itu ada 8 jenis rizki. Ada yang dicari capek, ada yang nyarinya sebentar, rizkinya datang. Yang hebat, ada yang belum nyari, rizkinya datang. Yang dahsyat, yang nyari bapaknya, yang dapat anaknya. Ada. Yang luar biasa, yang disiapkan anaknya, yang dapat bapak ibunya. Jadi yang mengerjakan anaknya, tapi yang dapat rezekinya bapaknya, ibunya, pamannya, temannya, kakeknya, neneknya, gurunya, tetangganya. Mirip kayak orang masuk mobil Kijang tahun 90-an. Ada kakek, ada nenek, ada paman, ada ibu, ada macam-macam.
Dan hebatnya bukan cuma di dunia, saat di akhirat dia akan menggandeng bapak ibunya, pasangannya, anak cucunya, semua diparadekan dibawa ke surga. Orang ini dipimpinan masuk surga, disambut oleh para malaikat, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda bisa masuk surga. Dan surganya bukan surga biasa. Dia akan masuk surga dari semua pintu surga. Nanti ada ayatnya, itu di Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Nah, sekarang balik lagi, apakah siap kita mengamalkan amalan ini? Ingin bahagia di dunia? Ingin masuk surga di akhirat? Baik. Kalau amalan itu diturunkan ke dunia, kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka Allah membedakan kalimatnya antara surga dengan dunia. Surga disebut dengan sa'id. Kalau Anda ingin mendapatkan bagiannya di dunia, maka dirubah kalimatnya oleh Al-Quran dengan nama falahun. Tahan. Kalau kebahagiaan di surga namanya apa tadi? Sa'id. Kalau di dunia apa? Falah. Tahan sebentar. Kalau kebahagiaan ini sudah kita raih, pegang, genggam. Mau dilepas tidak? Misal, Anda bahagia saat mendapatkan harta. Kalau sudah dapat harta, mau dilepas lagi tidak? Tidak. Anda bahagia saat mendapatkan kedudukan. Kalau sudah dapat, mau dilepas? Tidak. Anda bahagia ketika mendapatkan pasangan. Kalau sudah mendapat, apa mau dilepas? Tidak. Sesuatu yang sudah digenggam tidak mau dilepas lagi, maka rubah kalimatnya, tambahkan hamzah di depannya, buang alif sebelum akhirnya, maka berubah katanya dari falah menjadi aflah. Aflah itu artinya kebahagiaan dunia yang sudah dipegang dan nggak mau dilepas. Anda sudah pegang tuh, jangan pernah dilepaskan. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia? Dan kebahagiaan itu akan mengantarkan kita mendapatkan surga terbaik di akhirat. Kalau sudah dapat, jangan lepaskan. Bagaimana caranya? Maka diturunkan langsung satu surah. Surahnya ada di surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9. Qad aflahal mu'minun. Ada kata aflahnya di situ? Ada. Qad harfu tahqiqin, huruf yang menjamin kepastian. Kalau diterjemahkan dengan ilmu nahwunya, maka diartikan qad aflahal mu'minun, pasti. Al-mu'minun, orang-orang beriman itu aflah, akan menggenggam kebahagiaan di dunia dan dia akan bahagia di akhirat. Jadi kata Allah, cukup Anda ini beriman. Kalau Anda betul-betul beriman, maka Allah akan jamin orang beriman tuh dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Makanya ketika dia berdoa di dunia, orang beriman itu doanya beda. Doanya diberikan oleh Allah bahagia dunia akhirat. Silakan buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, 201 paling kanan sebelah bawah. Itu orang-orang beriman ketika berdoa langsung disebut oleh Allah. Doanya kita hafal sebetulnya. Cuma mungkin ayatnya belum ditemukan. Bahkan Anda punya istilah sendiri. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, berikan kami kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan di dunia. Juga berikan kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai di dunianya kami nikmat, tapi di akhirat kami sengsara. Doa apa itu? Oh, sapu jagat. Cuma orang Indonesia yang bisa. Dan cuma orang Tangerang, Al-Awam yang tahu istilahnya, sapu jagat. Saya tinggal lama di Arab, orang Arab nggak tahu tuh. Nggak percaya silahkan Anda ke Arab, tanyakan. At-ta'rif doa sapu jagat? Oh, sapu jagat. Dunianya baik, akhiratnya mulia. Bagaimana cara mendapatkan itu? Lihat baik-baik. Karena ada orang yang kalau Anda baca ayat sebelumnya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang cuma dunia aja, yang penting dunia hebat, kendaraan bagus, makan enak, rumah mewah, kendaraan luar biasa. Yang penting dunia, akhirat bagaimana nanti? Ada yang cuma dunia saja. Nah, itulah orang-orang yang orientasinya nggak punya iman. Ini mesti beda. Kalau Anda orang beriman, mesti beda dengan yang belum beriman. Yang belum beriman itu cirinya gampang, cuma senang dengan dunia, nggak peduli dengan akhirat. Orang beriman mesti beda. Dunianya sukses, akhiratnya pun luar biasa bahagia. Di sepanjang Anda beriman, ayo sukses. Kata Quran kaya, kaya, jangan nanggung, kaya. Sebab dengan kekayaan itu Anda bisa zakat, Anda bisa infak. Kalau nggak punya uang, bagaimana kita zakat? Kalau nggak ada harta, bagaimana kita infak? Kalau nggak cukup harta, bagaimana haji dan umrah? Kata Quran, ayo dapatkan. Dunianya bahagia, akhiratnya mulia. Nah sekarang kata Allah satu, orang beriman saya jamin, pasti dia akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, pertanyaan saya, apakah semua kita sekarang di sini beriman?
Yang belum beriman angkat tangan. Ayo. Jangan-jangan di kantor Anda hebat, di rumah Anda gelisah. Jangan-jangan di rumah Anda bahagia, tapi pekerjaan Anda punya masalah. Jangan-jangan di rumah bagus, di kampus ada persoalan. Jangan-jangan di kantor hebat, di rumah bagus, tapi dengan tetangga punya persoalan. Kata Quran beda, orang beriman tuh dimanapun dia menapak, dimanapun dia tinggal, maka dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Pertanyaannya, Ustadz, kalau ada orang mengaku beriman tapi belum sempurna kebahagiaannya, maka apa masalahnya? Apa amalan yang kurang? Apa persoalannya? Kata Allah, boleh jadi dia tidak mengamalkan rumus-rumus kebahagiaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang lihat baik-baik rumus yang pertama. Saya cukupkan sampai sini nanti rumus pertama. Kalau nanti ada pertanyaan kita diskusikan, kalau tidak ada kita nanti detilkan. Perhatikan baik-baik, ini yang paling penting nih. Dari sekian apa yang saya sampaikan. Satu, amalan pertama. Kalau Anda ingin bahagia dunia, termasuk sukses pekerjaannya, di rumah tangga bahagia, maaf, di rumah bahagia, kantor bahagia, di kampus juga senang, di kehidupan sosial senang, amalan pertama kata Allah, perhatikan baik-baik, perhatikan ayat keduanya. Qad aflahal mu'minun, ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kalau Anda ingin bahagia dunia dan juga mulia akhirat, maka amalan pertama apa kata Allah? Sholat, Pak. Bu, sholat. Jadi yang dikejar-kejar itu bukan cuma, mohon maaf, jabatan, harta. Orang sekarang banyak yang salah. Pengen bahagia, banyak mengejar harta. Nih saya kasih tahu ya, rizki kita itu sudah diatur oleh Allah. Anda tinggal bergerak saja, rizki diberikan. Dan tidak akan pernah berkurang, pas ukurannya. Itu ada ketentuannya di Quran. Quran surah ke-51 ayat 22. Kata Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kamu jangan takut tentang rizki. Rizki kamu itu sudah saya tetapkan, akan saya berikan, gak akan pernah tertukar. Boleh ada putri yang tertukar, ada. Menteri yang ditukar, ada. Tapi tidak ada rizki yang tertukar. Setiap kita itu sudah pasti takarannya jelas. Ada yang 1 miliar, ada yang 100 miliar, ada yang 1 triliun. Anda mau kerja apa aja, sepanjang bergerak, maka rezeki akan turun kepada Anda. Nih, kalau nggak percaya ya, Ibu tahu cicak? Antum ikhwan tahu cicak? Bagaimana cara berjalannya? Merayap. Di mana merayapnya? Dinding. Nih lihat baik-baik. Cicak merayap di dinding. Apa makanannya? Cicak cuma merayap di dinding, tapi makanannya nyamuk, bisa terbang. Makanannya punya sayap, yang mau makan nggak punya sayap. Anda bayangkan kalau nyamuknya punya akal dan dia jenius, itu cicak jadi mainan. Cicaknya merayap di dinding sana, nyamuknya di tengah-tengah kubah. Cicak, ayo tangkap, ayo tangkap. Tapi memang hikmah Allah menjadikan nyamuk tidak punya akal, cicak pun tidak punya akal. Dua-duanya tidak punya takwa. Yang paling hebat, Allah hanya memerintahkan pada cicak, kamu cukup merayap, maka saya akan datangkan nyamuk kepadamu. Lihat kalimatnya, orang tua kita mengajarkan dulu kalimat-kalimat indah dalam lirik. Cicak-cicak di diam-diam. Cicak itu cuma menunaikan perintah Allah. Kata Allah, cicak merayap, walaupun cuma diam-diam, maka dia merayap diam-diam. Cicak-cicak di dinding, diam-diam. Datang seekor, perhatikan, bukan cicaknya mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Kenapa? Karena cicaknya merayap. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk mendatangi cicak. Datang seekor nyamuk, lalu apa? Silahkan. Ayo. Tuh. Jadi kalau urusan rezeki jangan takut. Makanya salah kalau ada orang mengukur kebahagiaan dengan harta. Begitu hartanya hilang, maka hilang kebahagiaannya. Karena itu banyak terjadi di rumah tangga. Ukuran kebahagiaannya itu materi, harta. Begitu hilang hartanya, masalah di rumah tangganya. Banyak salah ukur. Yang diukur itu cuma materi, penampilan, wajah, ganteng, cantik. Begitu memudar, hilang kebahagiaannya. Maka kata Allah, kalau Anda ingin latihan mendapatkan kebahagiaan, maka yang pertama, dapatkan kebahagiaan itu dengan ikhtiar. Salat, salat, salat. Umat Nabi Muhammad, Nabi Zakaria sholat berdoa dikabulkan. Umat Nabi Muhammad karena nabinya istimewa, sebelum sholat langsung ditunggu oleh Allah. Mau minta apa dalam sholat? Saya bacakan hadis qudsi. Ini sahih. Hadisnya sahih. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadisnya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi sholat dua bagian. Ada hak saya kata Allah.
ada kewajiban saya. Hak saya, kewajiban hamba yang salat. Kewajiban saya, hak hamba yang salat. Apa itu keduanya? Idza qala al-'abdu, dimulai dengan Al-Fatihah. Jika seorang hamba benar membaca Al-Fatihahnya, dia katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca dengan benar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah Azza wa Jalla, dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah Azza wa Jalla, Allah menjawab asna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu malik yaumiddin, kalau hamba berkata malik yaumiddin, qala Allah Azza wa Jalla majjadani 'abdi, kata Allah hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan rahasianya. Wa idza qala al-'abdu, kalau hamba membaca, perhatikan baik-baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami sedang ibadah, kami salat kepadamu. Karena ibadah itu disebut dengan salat. Contohnya di dalam Quran. Kami ibadah, apa makna ibadah? Salat. Dari mana taunya? Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kata Allah, fa'budni, sembah saya ibadah. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Kita katakan iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami sedang salat. Wa iyyaka nasta'in, dan kami sedang butuh pertolongan. Kami minta, ya Allah, kami minta, kami mohon. Nah, Anda saat menyebutkan iyyaka nasta'in itu di hati minta apa? Sedang ada kebutuhan apa? Apa jawabannya? Begitu Anda benar bacaannya, kata Allah, perhatikan hadis kutsinya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar sampai sini salatnya, baru sampai bacaan tadi, masalah apapun yang dia minta, aku akan kabulkan sekarang. Apapun yang diminta, dikabulkan seketika. Makanya tidak ada nabi, orang soleh, sahabat, tabi'in, dan seterusnya, kecuali dalam salatnya mereka meminta semua yang diinginkan dalam kehidupan dunia akhiratnya. Karena itu, saya tutup, orang yang sholatnya benar, awas hati-hati, orang yang sholatnya benar langsung dijanjikan oleh Allah di dunianya mendapatkan 5 kebahagiaan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. Cepat. 1, orang sholat hatinya akan selalu tenang. Saya ulang, orang sholat hatinya akan selalu tenang. Itu ada di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ditafsir di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bi dzikrillahi tatmainnul, yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Sedangkan zikir dalam Al-Quran itu diantara ibadahnya disebut dengan sholat. Di antara maknanya, wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Kata Allah, apa manfaat zikir itu? Manfaat zikir itu memberikan ketenangan pada hati. Jadi kalau orang biasa sholat dengan baik, hatinya tenang. Makanya ibu, ya Pak, saya sarankan kalau sedang punya masalah, ambil wudhu, sholat. Demi Allah saya katakan, walaupun solusinya belum datang, tapi hati sudah tenang. Dan ketenangan itu penting, kadang-kadang lebih penting dibandingkan harta yang kita miliki. Ayo pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Ayo, nggak usah ngarang. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Oh, kaya tapi tenang. Nah, cepat. 2, orang yang sholatnya benar, ini jaminan Allah langsung, maka hidupnya akan dimudahkan, rizkinya akan mengalir berlimpah. Hidupnya mudah, rizki berlimpah. Dalilnya Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Sudah? 3, orang yang sholatnya benar, maka akan langsung oleh Allah dirubah hidupnya dan perilakunya menjadi orang yang baik gitu. Kalau jadi pejabat yang baik, jadi hartawan yang baik, maaf, jadi guru yang baik, jadi suami yang baik. Makanya ulama sekarang mengatakan kalau Anda ingin mendapatkan orang terbaik di rumah tangga, maka yang pertama lihat agamanya, lihat sholatnya, lihat Qurannya. Sekarang orang, para kiai itu puji anaknya kalau sedang dilamar orang ditanya Qurannya. Datang 3 orang ke rumah seorang kiai memperebutkan anaknya. Begitu kemudian mengajukan lamaran, kata kiainya, Anda yang pertama, rahmatullah, siapa namanya? Anas, Pak. Baca surat An-Nas. Lihat makhrajnya, bagus. Ada yang kedua, siapa namanya? Torik, Pak. Torik.
baca surat At-Tariq. Bagus. Kalau ada yang ketiga, siapa namanya? Wajahnya pucat. Saya Imran, Pak. Udah pucat. Pakainya udah mau begini, tiba-tiba dipotong. Tapi panggilan sehari-hari, kulhu, Pak. Panggilan sehari-hari, cepat ya. Dalilnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Orang yang sholatnya benar pasti jadi orang baik. Orang baik itu kalau dibawa kemana-mana enak hidupnya. Dapat istri yang baik, enak. Anak yang baik, enak. Suami baik, enak. Ayah yang baik, enak. Ibu yang baik, enak. Teman yang baik, enak. Di sumber kebahagiaan diantaranya mendapatkan orang-orang baik di sekitaran kita. Ya. 4. Orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah semua doanya itu cepat dikabulkan sepanjang itu yang dia butuhkan. Semua doanya cepat dikabulkan sepanjang itu yang dia butuhkan. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. 5. Terakhir, orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah semua pekerjaannya akan sukses dan melahirkan kebahagiaan. Dia orang ini kalau kerja apapun sepanjang dia kerjaannya benar itu selalu sukses. Silahkan ada cek rahasianya. Kenapa di zaman Nabi amalan pertama yang diajarkan sholat? Bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, sholat. Setahun sebelum hijrah semua sahabat Nabi diajarin sholat. Dan silahkan anda cek dari 40 orang yang belajar dengan Nabi di fase Mekah di rumah Arqam bin Abi Arqam. Di situ ada calon pengusaha, ada calon birokrat, ada calon diplomat. Demi Allah saya katakan, alumni madrasah Nabi 40 orang kemanapun mereka melangkah, apapun pekerjaannya semuanya sukses. Silahkan cek. Imam An-Nawawi menulis bab khusus, kalimat khusus di kitabnya At-Tibyan tentang amalan para sahabat. Utsman bin Affan orang sukses, hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Apa amalan utamanya? Kata Imam An-Nawawi, rahasia mereka selalu memaksimalkan sholat. Mereka nggak pernah ketinggalan tahajud. Malam-malam bisa tahajud sampai khatam Al-Quran. Tuh. 5. Nah, maksud saya sebelum kita akhiri, jika kita tiap hari sholat 5 waktu tambah amalan sunnah tidak mendapatkan satu dari yang 5 ini. Kalau orang nggak sholat nggak dapat, biarin aja karena nggak sholat. Tapi kalau ada orang sholat nggak dapat, dia sholat tapi masih berbuat yang tidak baik. Dia sholat misalnya tapi masih sering gelisah. Dia sholat tapi tidak bahagia. Dia sholat tapi tidak sukses. Dia sholat tapi doa tidak dikabulkan. Maka apa yang salah? Ini yang kita koreksi. Jangan-jangan kata Allah dalam Al-Quran, orang kalau sholat tidak dapat 5 ini, maka masalahnya satu di antara 2. Satu, orang sholat itu boleh jadi tidak khusyuk dalam sholatnya. Satu, tidak khusyuk dalam sholatnya. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Bahkan kata Nabi di riwayat hadis Abu Daud, ya di Abu Daud, ada orang yang baru takbir aja sudah kelihatan gak khusyuk. Nih Bu, Pak ya, waktu kita takbir dan mengucapkan Allahu Akbar, itu kata Nabi, orang yang tidak khusyuk itu langsung gampang kelihatan, digoda oleh setan. Kata setan, ingat ini ya, ingat itu ya. Sholat itu saking luar biasanya, Anda baru takbir begini nih, sebelum sholat khusyuk, fokus. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, kata Nabi, setan akan membisikkan di kepalanya, ingat ini, ingat itu. Makanya nanti pas sholat asar, kalau nggak percaya, nanti akan terbukti itu. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, di kepalanya, motor, WhatsApp belum dibalas, status media sosial belum diupdate, di luar mie tek-tek belum dibeli. Bahkan saya katakan nih, kata-kata saya ini akan muncul dalam sholat nanti. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, kata Ustadz Adi, akan ada setan membisikkan, itu setan. Bahkan ada orang di ujung hadisnya, saking tidak khusyuknya, hatta la yash'ural musalli kam raqatan yusalli, sampai ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Satu. Jadi kalau ada orang sholatnya masih demikian, apalagi lupa dengan rakaat sholat, maka orang ini berpotensi sulit mendapatkan satu di antara 5 tadi. 2. Agak cepat, ini penutupnya. Saya mesti mohon maaf ya, maaf ini yang ini. Karena ini mungkin bahasanya halus tapi tajam. Ini langsung dari Al-Quran. Kata Al-Quran, kebanyakan orang nggak dapat yang 5 ini, maaf, karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi ada orang sholat tapi nggak ngerti bacaan sholat.
Ruku nggak ngerti yang dibaca. Sujud nggak paham yang diungkapkan. Ini Anda bagaimana bisa khusyuk kalau nggak paham apa yang dilakukan? Anda kerja tapi nggak tahu yang dikerjakan, kan nggak akan maksimal pekerjaannya. Datang ke kantor mau kerja tapi nggak ngerti pekerjaan, bagaimana bisa kerja? Ini Anda pengen bahagia, kata Allah sholat, tapi Anda nggak ngerti bacaan sholat, nggak paham, gerakan sholat nggak mengerti, bagaimana bisa khusus sholatnya kalau kita tidak memahami apa yang diungkapkan? Duduk di antara dua sujud, warzuqni, 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 minta rezeki. Habis salat berdoa lagi, ya Allah mohon berikan saya rezeki, berikan saya rezeki. Yang tadi apa dalam salat? Yang tadi warzuqni ya Allah. Tuh. Ini penyakit di dalam ibadah nih. Dulu orang itu belajar sampai paham, orang sekarang yang penting bisa bacaannya, tahu gerakannya, nggak peduli apapun yang dipahami. Ini yang bikin celaka. Sekarang musim umrah, banyak orang umrah tawaf cuma sekedar puter-puter, tapi nggak ngerti yang dibacakan. Saya tawarkan sebentar nih, ini ke asal kurang lebih ada 6 sampai dengan 7 menit lagi. Saya mau tanyakan, mau tanya jawab atau saya sempurnakan sebentar? Ulangi, tanya jawab atau sempurnakan? 1 apa 2? Sudah. Udah nggak usah pakai tangan, orang paham kok. Nggak pakai tangan pun paham. Ya, pilihan cuma 2, kalau nggak 1. Jadi mau yang mana? Sudah. Ini pilihan ini loh, pilihan taklim bukan yang lain. Ini lihat nih, fokus baik-baik. Kebanyakan orang yang sholat tidak paham bacaan dan gerakan sholat, dan ini menjalar ke ibadah lain. Padahal ada satu rahasia dalam tawaf. Yang mau umroh, ingat ini kalimat ini. Buka Quran surah ke-19. Ini rahasia terbatas. Ayat 47 sampai 49. Ini kalau Anda paham rahasia di ayat ini baru tawaf aja, baru tawaf, semua doa yang Anda mintakan berpotensi dikabulkan. Ini kisah Nabi Ibrahim. Makanya kenapa tawaf dimulai dari Hajar Aswad dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Berhenti di mana itu bacaannya? Maqam Ibrahim. Dari Maqam Ibrahim ke Rukun Yamani bebas minta. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa berhenti di Maqam Ibrahim bacaan yang tadi? Rahasianya ada di surat Maryam ayat 47 sampai dengan 49. Di ayat itu ada isyarat Nabi Ibrahim itu pernah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat itu diamalkan isinya. Begitu diamalkan, lihat ayatnya. Wa wahabna lahu ishaq. Kami kabulkan semua dosanya. Maaf, kami kabulkan semua doanya. Kami kabulkan semua doanya. Bahkan istrinya yang divonis tidak mungkin punya keturunan, kami hadiahkan. Langsung mengandung, punya anak, lahir namanya Ishak. Apa rahasianya? Dibuat dalam tawaf. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya kalau Anda kemudian baca bacaan itu, pahami artinya. Begitu diamalkan, kata Allah silahkan minta. Dari Maqam Ibrahim sampai Rukun Yamani, minta bebas. Nggak harus pakai bahasa Arab. Anda boleh minta pakai bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, silahkan bebas. Bahkan ketika Anda ada di Hijr Ismail, Anda ada di depan Multazam, minta boleh. Saya punya pengalaman nih, kisah dari teman. Tapi walaupun caranya nggak harus ditiru, tapi kejadian. Orang ini meminta dengan bahasanya dan dikabulkan. 2 kisah. 1, datang pemuda di Multazam, ya Allah, hamba kesini ya Allah untuk minta, hamba belum ada jodoh. Mohon ya Allah berikan hamba ya Allah jodoh, berikan isyarat. Tiba-tiba datang seorang perempuan samping kanannya, tinggi, jangkung, hidungnya mancung, kulit putih, langsung ditunjuk, kayak gini ya Allah. Memang cara dia berdoa agak unik, orang bisa tertawa, tapi saat pulang dari situ nikah dia, Pak. Walaupun bukan dengan yang tadi. Minta. Ada lagi yang kedua, ya Allah, hamba datang ke sini ya Allah banyak utang. Engkau tahu berapa banyak utang hamba ya Allah. Hamba juga punya catatan. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. Tempel sama dia tuh. Walaupun membuat Anda tertawa, tapi dia meminta dengan cara yang benar. Apa yang dia pahami. Ini yang jarang terjadi. Yang nggak bisa umrah, nggak bisa haji, minta dalam sholat. Ada bacaan pakai bahasa Arab, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'li warzuqni. Ada yang Allahumma ba'id, ada yang wajah tuh subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la. Bacaan semua, ada yang dibaca dalam hati saat sujud minta. Makanya Nabi itu saat sujud lama. Ini orang sekarang ada yang sujudnya lama, lebih lama daripada Nabi. Nabi sudah bangun dia begini aja, ketiduran. Orang berdoa dia tidur. Nah, itulah teman-teman sekalian,
Jadi saya sampaikan satu saja dulu, karena sebetulnya ada sampai dengan 7 rumus mendapatkan kebahagiaan dunia dan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi yang pertama saya berikan satu dulu di antara 7 ini. Satu, tolong jaga sholat kita. Siap insya Allah? Nah, dibuktikan oleh Al-Quran dengan kejadian di masa lalu dan dengan keterangan-keterangan. Dan saya sekarang berikan satu amalan. Ini penting nih. Ustadz, sholat mana yang paling utama? Catat nih. Ada 40 rakaat. 40 rakaat. Anda kerjakan sholat ini 40 rakaat. Kalau Anda konsisten mengerjakannya selama sebulan aja, itu insya Allah akan ada perubahan dalam kehidupan. Satu, 17 rakaat sholat fardu. Ya, kita mau berakhir. 17 rakaat sholat fardu yang wajib. Rumusnya 2, 4, 4, 3, 4. 2 sholat subuh, 4 sholat zuhur, 4 sholat asar, 3 sholat maghrib, 4 sholat isya. 2, 11 rakaat sholat malam, tahajud. Kita agak cepat. 11 rakaat sholat malam, tahajud. Di tahajud itu standarnya 11. Kalau mau 23 silahkan. Tapi latihan yang standar dulu, 11. Dalilnya Al-Bukhari, nomor hadis 2008. Paling kanan sebelah bawah. Dari Sayyidah Aisyah. 12 rakaat rawatib. 12 rakaat rawatib. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 586 dari Ummu Habibah. 12 rakaat itu apa saja Ustaz? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 setelah, 2 tambah 4 6 tambah 2 8, 2 rakaat setelah maghrib 10. Terakhir 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jumlahnya 12 rakaat. 17 tambah 11 berapa? 28. 28 tambah 12 berapa? 40 rakaat. Tolong jaga 40 rakaat ini, tunaikan siang dan malam dengan benar, maka insya Allah seperti sahabat diwasiatkan oleh Nabi, mereka mengerjakannya dan mendapatkan kemudahan hidup dunia akhirat, maka insya Allah antum pun mendapatkan bagian dari itu semua. Karena ini sudah masuk waktu asar dan kita harus praktekkan, maka tidak ada yang paling baik kecuali kita menutup dengan doa. Ya, ada 3 cara berdoa dari Nabi. Pertama, cukup dibacakan hamdalah. Kedua, baca doa kifaratul majlis. Ketiga, Nabi kadang berdoa, sahabat mengaminkan. Kita insya Allah menggabungkan ketiganya, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari doa yang kita bacakan insya Allah. Baik, kita mohon teman-teman sekalian, dan tadi saya sampaikan di awal, ada hadis yang insya Allah malaikat mengaminkan doa kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika ada yang datang ke masjid ini, datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke masjid ini membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang ke masjid ini ya Allah membawa kesulitan dalam hidupnya, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah mudahkan kesulitan hidupnya. Allahumma wala maridun illa syafaitah. Jika ada yang datang ke masjid ini membawa penyakit atau keluarganya atau kerabatnya, maka mohon sembuhkan dan angkat segala penyakitnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mohon kabulkan semua permohonan doa-doa kami ya Allah. Mungkin doa-doa khusus yang dipanjatkan satu di antara kami, dan terima tobat kami ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Alhiqna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia dan satukan kami di akhirat dengan para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang saleh, para syuhada, para siddiqin. Itu kenikmatan terbesar yang kami dapatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.